Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hidup Persib, Bini, Pidi Viking, hidup Persebaya, salam satu nyali Wani. Dengan hormat, mohon izin saya Arpio Pratama atau nama lengkap saya Raden Piar Pratama Samsudin Esa, pengurus Viking Persib Club. Mengingat banyaknya postingan-postingan atau framing-framing yang tidak sesuai dengan faktanya yang sehingga menjadi bola panas dan bola liar di sosial media yang dapat memperkeruh suasana, akhirnya saya ingin memberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh seluruh pihak. Dikarenakan jangan sampai persaudaraan antara Bandung Surabaya rusak oleh segelintir oknum yang ingin memecah belah. Izinkan kami sampaikan sebagai berikut. Menanggapi postingan berikut, kami diamanahkan oleh Ketua Umum kami menjelang pertandingan away antara Persib lawan Persebaya tanggal 2 Maret di Stadion Gelora Bung Tomo. Kami diamanahkan silaturahmi menghadap seluruh jajaran pentolan Tribun Persebaya Surabaya. Dan Alhamdulillah pada tanggal 1 Maret 2026 di waktu sore menjelang buka kami tiba di Surabaya dan kami disambut hangat oleh pengurus, oleh pentolan-pentolan Tribun Surabaya. Dari mulai SS kami diterima dengan baik, buka bersama yaitu oleh Om Randy dan kawan-kawan. Selanjutnya setelah itu kami menemui Papa Hasan dari PSK, dari Persebaya sampai kiamat. Kami pun diterima dengan baik, kita banyak berbicara, berdiskusi, bersilaturahmi, penuh hangat, penuh canda tawa. Dan selanjutnya kita menemui rekan-rekan dulur-dulur dari Tribun Kidul. Alhamdulillah, dikarenakan Mas Sinyonya sedang umroh, tapi sambutan dari perwakilan Tribun Kidul sangat baik sekali. Kita bisa ngopi bareng, ngobrol, silaturahmi, bahkan menginginkan kita satu tribun untuk bernyanyi bersama. Dan Alhamdulillah itu merupakan pertemuan yang sangat terharu bagi kami, dikarenakan Bandung dan Surabaya terjalin dengan baik. Selanjutnya setelah kami menemui perwakilan dari Tribun Kidul, kami dengan Cak Randy bersama-sama menemui perwakilan dari Gate 21, Mas Ei dan kawan-kawan. Dan begitu pun di sana kami diterima dengan baik. Dan tidak ada perseteruan sama sekali. Yang kami bicarakan adalah bagaimana merawat persaudaraan antara Bandung Surabaya ke depannya. Mengingat adanya gejolak segelintir yang mengakibatkan mungkin sekarang agak sedikit benturan. Tapi pada prinsipnya kami mempunyai visi yang sama, bahwa Bandung dan Surabaya ini adalah sebuah warisan perdamaian yang harus kita jaga dari para pendahulu kita. Terutama dari Viking Persib Club adalah Mang Aibetik yang berjuang untuk menyatukan antara Viking dan Bonek. Sebetulnya Viking tidak punya masalah baik dengan kepengurusan Bonek ataupun dengan seluruh area-area Surabaya. Kita masih menganggap bahwa Surabaya rumah kita dan Bandung rumah bagi Surabaya. Namun perlu diketahui, mengingat adanya frame di salah satu akun besar menyebutkan bahwa kami melakukan hal yang tidak sopan atau menyinggung kepada saudara-saudara Tribun Kidul, kami nyatakan itu tidak benar. Itu bukanlah kami. Dan kami tidak melakukan hal seperti apa yang disampaikan di posting sebagai berikut. Akan tetapi di sini perlu kami jelaskan. Kami tujuannya memberikan penjelasan ini agar memberikan informasi sedetail mungkin apa yang terjadi dan apa yang kami alami. Setelah kami bersilaturahmi dengan perwakilan-perwakilan dulur-dulur Bonek Surabaya, pada tanggal 1 Maret tersebut, menjelang tanggal 2, pukul 12:30 malam, kami berniat untuk beristirahat di salah satu hotel di Surabaya, di mana saya beserta rekan saya, Saudara Febri, Saudara Monco, Saudara Keling, Saudara Vian, Saudara Sawal, kita bertujuan untuk beristirahat di salah satu hotel di Surabaya, dan juga dengan ditemani oleh perwakilan rekan-rekan Viking Surabaya. Namun musibah kami dapatkan. Di pukul 12:30 kami diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Kenapa kami bicarakan seperti ini? Tujuannya agar diketahui, bukan untuk memperkeruh situasi, agar inilah kejadian yang sebenarnya. Kami diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dan ada korban dari pihak kami, di mana sekelompok orang tidak dikenal tersebut menyerang ke hotel yang kami tinggali sebagai tempat istirahat, dan ada salah satu rekan kami yang menjadi korban sebagai berikut.
Anjing. Kami tidak pernah mempublikasi atau memvideokan karena video tersebut tersebar dengan sendirinya dan kami pun mendapatkan video tersebut. Ini tujuannya untuk diklarifikasi. Akhirnya pihak hotel berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kami pun berkoordinasi dengan dulur-dulur arek-arek Surabaya dari Bonek. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Datanglah dari teman-teman Bonek kepada kami ke hotel, tujuannya mempertanyakan keadaan kami, bagaimana, dan mereka membela kami, melindungi kami, dan menjaga kami. Dan selanjutnya juga tak lama kemudian dari jajaran Kapolres Kabes Surabaya pun datang. Dan tentu kami perlihatkan korbannya seperti apa, menceritakan klarifikasi kejelasannya seperti apa, awal kejadiannya seperti apa. Dan ternyata disaksikan dan alhamdulillah di sana ada dari Tribun Kidul, ada dari SSS dan juga ada dari teman-teman Bonek lainnya. Kami di sana saling menjaga satu sama lain. Dan di pukul 3 menjelang sahur, nah kembali lagi di sana padahal lagi ada kepolisian. Akhirnya ada sekelompok orang lagi yang menyerang. Padahal di situ ada teman-teman Bonek juga. Dan akhirnya yang menghadang adalah teman-teman Bonek sendiri. Dari dalam artian mereka menjaga kita. Sudah mas, ini tanggung jawab kita. Kita mohon maaf ada kejadian kesalahpahaman ini. Tapi kita tidak menganggap itu adalah bagian dari konflik. Itu adalah dinamika yang harus kita terima, di mana di saat kita berjuang untuk kebaikan itu adalah salah satu contoh ujian. Dan kita tidak akan, saya bersumpah, pengurus Piking semuanya sama-sama satu suara tidak akan dendam. Dan ini adalah bagian bagaimana perjuangan kita untuk merawat perdamaian. Mungkin masih ada pro atau dan kontra terhadap penerimaan kita, yang jelas bahwa Piking Persib Club tidak pernah punya masalah dengan dulur-dulur Surabaya dan akan tetap menjalin silaturahmi dengan pengurus pentolan-pentolan tribun di Surabaya, khususnya dengan dulur-dulur Bonek. Dan pada prinsipnya pada saat itu kami manut, kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolresta Kabes Surabaya dan juga Pak Wakapolresta Kabes Surabaya. Kami tidak jadi berangkat ke stadion mengingat situasi yang telah terjadi. Tapi kami berterima kasih karena kami dilindungi dengan baik oleh dulur-dulur Bonek Surabaya, di mana terima kasih kami ucapkan kepada Cak Reni dan kawan-kawan dan juga kepada dulur-dulur, kepada Cak Duk dari Tribun Kidul yang datang. Kami saling merangkul, kami berjabat tangan, kita saling berpelukan, di mana kita tidak ada masalah sama sekali. Jadi mohon maaf kepada akun-akun yang memframing seakan kita menyenggol Tribun Kidul, menyenggol dulur Bonek, sama sekali tidak terjadi. Kita semua silaturahmi baik, kita saling menjaga satu sama lain. Dan akhirnya di pukul 12 siang tanggal 2 Maret kami meninggalkan hotel dengan dikawal oleh bapak-bapak kepolisian karena agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kami mengikuti aturan dan menghargai peraturan hukum otoritas setempat. Itu adalah kejadian yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya, mohon maaf karena kami tidak mau konflik ini berkepanjangan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada saudara Rian. Saudara Rian pernah bertemu dengan saya di Bandung. Kami sangat menyayangkan dengan postingan-postingan provokasi saudara Rian, video-videonya. Padahal saudara Rian sudah berbicara pribadi dengan saya dan silahkan dikonfirmasi kepada saudara Rian tersebut bahwa dia mengakui bahwa itu adalah inisiatif dari perlakuannya sendiri, tidak membawa-bawa firm yang ada di Surabaya. Tapi kami sangat menyayangkan adanya kejadian yang sekarang bertebaran di sosial media. Dan terkait adanya pertanyaan yang mengulas lagi kembali kepada peristiwa berapa tahun lalu atau 1 tahun lalu, saya pun di saat yang sama di bulan suci Ramadan, saya pergi ke Surabaya dan saya diterima dengan baik oleh seluruh pentolan yang ada di Surabaya. Di sana waktu tahun lalu itu ada Masinyo, ada Capo Ipul, ada perwakilan dari Gate 21, terus selanjutnya juga ada perwakilan dari Tribun Kidul juga gitu kan ya. Semua baik, ada Mas Alek pada saat itu. Bahkan saya bertemu dengan salah satu korban dari dulur Surabaya itu Mas Ardi. Tidak ada perdebatan apapun, tidak ada perseteruan, semuanya berjalan dengan ramah. Kita penuh kehangatan bagaimana layaknya kita keluarga. Dan pada esok harinya saya menyampaikan amanah dari rekan-rekan dari dulur Surabaya agar saya langsung ke Polresta Bandung untuk menyikapi terkait
apa yang terjadi pada dulur-dulur bonek, yaitu pada Ardi pada saat itu. Dan saya sudah menyampaikan dan bahkan saya sudah menghubungi langsung pada saat itu pada Pak Kapolresnya, yaitu Pak Kusworo Wibowo, sudah membentuk satgas pada saat itu terkait masalah Ardi, ya. Tapi sayangnya pada saat itu mungkin karena waktu dan juga jarak, akhirnya yang bersangkutan tidak berkenan untuk dimintai keterangan di Bandung. Namun pada prinsipnya bahwa proses hukum tetap berjalan. Dan juga ingin kami sampaikan kepada dulur-dulur bonek semuanya, agar ini tidak jadi berkepanjangan. Si pelaku yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saudara Ardi sekarang sedang menjalani proses hukum. Ya, saya ulangi dengan tegas, meskipun perkara lain tapi dugaannya sama, bahwa pelaku yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan tahun lalu kepada saudara Ardi sudah diproses hukum dan sedang menjalani proses hukum. Dan apa yang saya ucapkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya harap kepada regenerasi penerus, baik dari Bobotoh, baik dulur-dulur bonek, mari kita pererat kembali persaudaraan ini. Jangan sampai kita hanya akibat segelintir orang, akibat framing postingan sosial media, sehingga memperkeruh situasi dan suasana. Kita harus ingat perjuangan para pendahulu kita, bagaimana menyatukan kedua kelompok supporter elemen besar ini menjadi satu keluarga. Dengan hubungan yang erat selama puluhan tahun, jangan sampai rusak oleh segelintir oknum. Apalagi dengan framing-framing sosial media. Kita ketahui bersama, supporter bukanlah gladiator yang harus saling tikam, yang harus saling menghilangkan satu sama lain. Mari kita jaga, mari kita pererat. Dan kami dari Peking Persib Club menyatakan sikap tidak keberatan dulur-dulur bonek bersahabat dengan saudara-saudara The Jackmania. Begitupun kami yang kini berdekatan dengan Aremania. Bahkan harapan kami, keempat elemen supporter besar ini bisa menjadi satu, bisa bersaudara satu sama lain, di mana akan menjadi sangat dosa besar bagi kita jikalau kita harus menularkan virus-virus kebencian kepada generasi-generasi muda. Jadi kepada adik-adikku sekalian, kepada adik-adik baik pun dari Bobotoh, dulur bonek, silahkan kalian menggunakan form manapun. Silahkan kalian menggunakan kultur gaya apapun dalam mendukung tim kebanggaan kita masing-masing. Tapi ingat satu hal, mari kita jaga persaudaraan. Jangan sampai harus ada nyawa lagi yang hilang akibat perseteruan supporter sepak bola. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan rasa haru di bulan suci Ramadan ini, bila mana ada perkataan saya yang menyinggung, mohon maaf. Tapi saya menyampaikan dengan apa adanya. Bandung akan tetap nyaman bagi Surabaya, dan kami percaya dinamika di Surabaya pun akan selesai dan akan menjadi nyaman kembali. Kita rindu satu tribun. Kita pererat kembali, dan aku yakin bahwa kita semua akan bersatu kembali. Ini adalah bagian dari dinamika, bukan permusuhan. Salam hormat saya, salam hangat saya, salam rindu saya, salam cinta dari kami Peking Persib Club kepada dulur-dulur Surabaya. Dan kami pun dari Peking Persib Club atau dari Bobotoh tidak akan memperpanjang perseteruan. Dan kami tidak ada niat memperkeruh suasana. Mari, semoga di bulan suci yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, niat baik berakhir dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.